titipan gitu ya. Iya. Ya, monggo. Oke, terima kasih Pak. Jadi seperti yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi, untuk upaya perdamaian biasanya sebelum SPDP datang atau surat pemberitahuan penyidikan itu sudah kita lihat tuh perkaranya, kita kira-kira udah potensi untuk di FJ kan atau tidak. Nah, kita langsung koordinasi dengan penyidik, nanti kita lihat tuh Pak, ini kalau bisa nanti setelah ketika ada pelimpahan barang bukti dan tahanan di kejaksaan nanti supaya pihak korban itu dibawa. Nah, ketika udah ditemukan kita mediasi gitu Pak. Jadi korban kita ada bicara, dari pihak tersangka itu kita ajak bicara untuk menemukan jalan tengahnya. Jalan tengah gitu ya supaya damai atau gimana. Perkara ini kalau dilanjutkan kan pasti ada plus minusnya lebih banyak minusnya sih. Iya, banyak minusnya. Karena nanti nanggung makan minumnya, terus perkaranya juga hal yang perkara kecil yang bisa diselesaikan gitu. Jadi yang tersangka pun keluarganya juga akan terbengkalai dan lain sebagainya. Bisa berubah nasib orang gitu. Alhamdulillah dengan adanya perdamaian ini bisa manfaat mereka ya. Monggo lanjut. Ketika sudah ditemukan, kita ajak bicara dan temukan solusinya yang pada kasus yang diceritakan oleh Pak Johannes tadi. Itu kan uangnya bisa dikembalikan lagi. Jadi si korban ini mengikhlaskan lah. Nggak perlu lagi dia dilanjutkan untuk ditahan ke Andili. Uangnya itu dikembalikan dan memberikan maaf, maka mediasi tersebut bisa tercapai ya, kayaknya bisa didamaikan. Nah, itu kalau berhasil. Kalau tidak, misalnya ada kita mediasi, kita upayakan yang satu ngotot, biasanya itu yang repot ya. Repotnya biasanya kalau itu pengeroyokan gitu, satunya gengsi nih, agak sulit kalau gitu. Kalau pencurian biasanya yang penting uangnya kembali, bisa dimaafkan. Nanti kalau memang seperti itu yang gagal tuh biasanya kita lanjutkan di persidangan, tapi tetap kita memperhatikan rasa kemanusiaan. Nah, satu hal lagi yang penting tuh Pak, RJ ini tidak berhenti di kita. Saya menghimbau juga kepada masyarakat, ketika tersangka ini sudah dikembalikan, jangan ada lagi stigma yang ditempelkan pada tersangka ini. Dia sudah kembali lagi sebagai warga masyarakat, supaya saling diingatkan untuk tidak mengulangi perbuatannya gitu. Alhamdulillah ya kan. Tapi dengan adanya upaya-upaya dari pihak kejaksaan luar biasa, nantinya kan masyarakat akan lebih tahu ya kan keadilan di sana. Gitu. Pasti banyak plusnya kalau sudah kita bisa terselesaikan ya kan. Monggo lanjut. Oke, jadi ketika takutnya kan kalau dilanjutkan dia keluar lagi ada ini nih yang langsung saya ke penjara gitu. Lebih panjang lagi nanti. Iya. Itu sih Pak. Sebenarnya kan kadang-kadang juga ada sih ya, tapi tanda kutip ya. Sudah keluar masuk. Itu tadi sudah nggak bisa dimanfaatkan kalau itu ya. Itu juga Pak yang mau saya sampaikan. Ada juga hal yang ibaratnya nggak di blacklist, nggak bisa diartikan. Itu salah satu contohnya ya tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden, penghinaan presiden. Nah, itu sebenarnya. Atau terorisme itu kan juga bahaya juga untuk masyarakat. Tindak pidana yang diancam ancaman pidana minimal, tidak pidana narkotika yang dalam skala besar gitu, dan tidak pidana lingkungan hidup, sama korporasi maksudnya dalam artian perusahaan gitu Pak. Gitu. Jadi kalau sekarang ini saya lihat itu ya, baru mau lihat itu di media-media, aduh pelecehan untuk pimpinan rasanya sudah nggak asing lagi. Aduh, masyarakat juga bertindak kebablasan perasaan saya ngomong itu model nggak ada remnya ya. Netizen dia. Iya, apalagi kepada presiden kita nih, aduh sana sini maki-maki kan. Mbak Tarmo kalau melihat itu langsung matiin. Daripada membuat hati gimana gitu ya kan. Oke, bisa dilanjut monggo. Yang pasti itu yang paling penting dalam poin RJ itu masyarakat tersangka ini dipulihkan kembali dan korban pun juga sudah istilahnya kayak mengikhlaskan kembali normal lagi lah. Intinya itu supaya diterima lagi di masyarakat. Amin. Itulah ya menjadi proses yang luar biasa. Dan pada prinsipnya dari pihak kejaksaan supaya kasus tidak
diperpanjangan, sehingga kita akan lebih senang, lebih bangga gitu ya kalau kasus kita bisa kita damaikan antara kedua belah pihak, ya kan. Mantap. Kan seperti arahan pimpinan kita Pak Jaksa Agung, supaya menggali suatu perkara itu tetap memberikan hati nurani. Betul. Oke, terima kasih. Ada yang perlu disampaikan lagi? Cukup. Oke, terima kasih. Dan kita kembali lagi ke Bu Ari ini, selaku hukumnya. Mudah-mudahan di kesempatan pagi ini sangat jelas tadi sampaikan beliau bahwasanya kasus itu dari pihak kejaksaan pun tidak menginginkan sampai berkepanjangan, tapi biasanya kadang-kadang di satu sisi pasti ada yang ngotot gitu ya. Mudah-mudahan demikian bisa ditengahi sehingga bisa semuanya damai kembali di masyarakat. Oke, monggo Bu Ari, kami persilahkan untuk memberikan gambaran-gambaran kepada masyarakat tentang masalah kasus-kasus ini berlanjutan, monggo. Ya, jadi kenapa jadi ada ARJ juga? Karena memang tadi juga disampaikan sama Mas Arja ya, bahwa jelas sekarang posisi ada overkapasitas Pak di lapas, di mana memang kapasitas lapas yang hanya untuk berapa ratus ini sudah melebihi Pak. Nah, jadi di satu sisi memang untuk tahanan di lapas itu kan memang harus mendapatkan makan dan minum ya Pak ya, dari negara juga, uangnya pasti dari negara. Dan kalau overkapasitas berarti ada anggaran yang memang harus dikeluarkan lebih banyak lagi oleh negara itu. Nah, jadi itu juga jadi faktor di mana adanya RJ ini Pak, gitu, untuk meminimalisir penambahan overkapasitas ya dari lapas tersebut. Nah, selain itu Pak, selain tadi yang dijelaskan sama Mas Arga, tadi juga ada syarat lain Pak yang harus dipenuhi dalam RJ tersebut. Jadi selain itu kan ada pemulihan tadi Pak, ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka. Nah, itu caranya apa aja? Tadi kan ada yang disebutkan bahwa untuk dengan cara mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, terus kemudian ada mengganti kerugian pada korban, terus ada mengganti biaya yang timbul dari akibat tindak pidana, dan atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Terus ada lagi juga telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka. Lalu juga masyarakat bisa merespon positif dalam hal disepakati korban dan tersangka tersebut syarat pemulihan kembali pada keadaan semula itu dapat dikecualikan yang khusus huruf A. Nah, seperti itu Pak, itu ada syarat lain yang memang harus dipenuhi. Nah, jadi tapi RJ ini nggak melulu juga pastinya akan berhasil Pak. Pasti kan ada kegagalan juga. Nah, kegagalannya itu rata-rata bisa juga disebabkan ada berbagai hal Pak ya. Ada yang memang kesepakatan perdamaian itu tidak bisa kita lakukan karena mungkin permintaan pemenuhan kewajiban dari si permintaan dari korban itu tidak proporsional Pak. Misal memang kerugiannya hanya cuma 1 juta, dia mintanya mungkin 10 juta. Nah, itu kan kurang proporsional lagi Pak ya. Nah, terus kemudian ada ancaman atau intimidasi atau diskriminatif, terus kemudian ada pelecehan berdasarkan kesukuan, ras atau agama, dan kemudian ada faktor ekonomi dan atau alasan lain yang memang dari tersangka yang beretikat baik dapat dijadikan pertimbangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Nah, seperti itu Pak. Jadi kalau dilihat dari grafik RJ itu Pak yang kita lihat untuk di Indonesia itu dari bulan Juli 2020 sampai Oktober 2021 ini belum masuk yang 2022 ya Pak ya, itu sudah ada 397 perkara Pak yang memang dihentikan di seluruh Indonesia. Nah, seperti jadi memang kalau ditambahkan dengan di tahun 2022 pastinya udah lebih banyak lagi Pak ya. Nah, seperti itu. Jadi kita kembali ke humanis, kemudian kita di sini tadi udah dijelaskan juga bahwa kita berdasarkan hati nurani Pak dalam bekerja dan melakukan penuntutan karena memang hati nurani itu tidak ada di buku Pak, tidak ada di KUHP, tidak ada di KUHP, tidak ada di aturan yang manapun, yang ada di hati kita. Iya, jadi antara kita dengan dia. Iya, seperti itu Pak. Nah, mungkin tadi penjelasan terkait RJ sudah, terkait kewenangan kejaksaan sudah, kemudian kita juga di sini Kejaksaan Negeri Koting sama-sama
mengajak para pendengar setia Radio Bas FM untuk sama-sama mengenali hukum untuk menjauhkan hukuman, ya Pak ya, sesuai dengan jargon yang terakhir yang di video kejaksaan, perkenalan kejaksaan tadi. Karena dengan mengenali hukum pasti hanya akan menjauhkan hukuman, ya, intinya gitu Pak. Jadi kita tahu persis, masyarakat sudah tahu-tahu ya kan semuanya. Jangan sampai melanggar juga aturan-aturan yang sudah ditetapkan, sehingga kalau sudah kita kenal, sehingga akan menghindari. Pasti akan menghindari, kita pasti akan ada was-wasnya kan Pak. Kalau saya melakukan itu pasti ada ancaman. Nah, seperti kayak perkara narkoba seperti itu. Ancamannya pastinya tinggi, ada minimalnya. Ada minimal 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang terkait kalau barang buktinya lebih dari 5 gram pasti akan lebih tinggi. Ada hukuman mati juga Pak. Nah, di situ kan pasti berpikirnya, oh iya pastinya nanti saya akan was-was, nggak dengan mudah ya Pak. Diiming-imingi atau diberi imbalan untuk semisal terjadi perantara jual beli narkoba atau membeli atau menjual narkoba seperti itu Pak. Karena memang kalau untuk cukup diketahui untuk wilayah Kalimantan Tengah ini di Kota Waringin Timur termasuk juara Pak. Juara narkobanya Pak juara perkara narkobanya, karena memang di sini lintas ya Pak ya, lintas bisa lewat darat, bisa lewat udara, bisa lewat laut juga Pak, seperti itu semua bisa masuk di sini. Nah jadi kami menghimbau dari sini Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur sama-sama kita saling menjaga untuk menjaga oleh kita, terus kemudian kita sama-sama saling mempererat ya Pak ya untuk saling mengenali hukum, untuk menjauhkan hukuman agar intinya bumi Kota Waringin Timur, bumi Habaring Burung ya Pak ya, itu aman, tertib ya, intinya seperti itu Pak. Luar biasa betul, semuanya ini number one. Dengan ancaman-ancaman yang begitu berat, yang mudah-mudahan masyarakat pada pagi hari ini mendengarkan kesekian kali, semoga menjadikan masyarakat itu sadar akan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Apa yang disampaikan oleh Ibu Ari kita yaitu tadi, kenali hukum, jauh hukum. Itu luar biasa. Itu intinya itu sangat luas. Semoga kita sama-sama sadar akan hukum permasalahan-permasalahan ini. Monggo untuk terakhir menghimbau ke masyarakat, kita sebelum mohon pamit di ruang pendengar sekalian Bu Ari, monggo dari Kejaksaan. Intinya kami dari Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur di sini tidak semua perkara akan kita melakukan penuntutan ya, karena memang ada beberapa perkara dengan syarat prinsip tadi bisa kita lakukan keadilan restoratif, di mana sama-sama menekankan dengan pemulihan kembali pada keadaan semula ya, seperti itu dengan syarat dan ketentuan yang aturan yang berlaku. Nah seperti itu, terus kemudian ayo kenali hukum, jauhkan hukuman, dan sama-sama intinya kita sama-sama saling menjaga bumi Habaring Burung ini agar selalu tertib, aman, kondusif ya. Amin, terima kasih. Nah terus kemudian kami juga dari Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur mengucapkan terima kasih kepada Radio Bas FM, kepada Pak Castro yang udah memfasilitasi kami untuk bisa mengudara dan bertemu dengan para pendengar Radio Bas FM, dari beserta juga dari Diskominfo yang telah mengundang kami. Senang sekali kami bisa hadir berkolaborasi dengan Diskominfo Kabupaten Kodim untuk hadir di sini, dan maaf apabila kami dari tim, dari saya maupun teman-teman ada salah kata, mohon dimaafkan dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kejaksaan telah sudah sampaikan tentang kegiatan-kegiatan asal hukum yang ada di bumi Habaring. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya kami dari pihak Dinas Kominfo Kejaksaan Bas FM akan pamit di ruang saudara mendengar. Kita bisa jumpa lagi talkshow di edisi selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.